berpaku pada masalah yang tidak akan bisa merubah hidup. Lebih baik aku fokus melamar kerja di panti asuhan itu, jadi tukang masak dan menjaga anak-anak di sana. Bukanlah hal yang sulit. Biar aku tamat sarjana, tapi kerja tak sesuai ijazah, yang penting aku bisa tenang. 2 kali menikah selalu gagal. Bahkan pernikahan kedua belum ada kata cerai, tapi aku sudah tahu ujungnya. Tak ada gunanya memperjuangkan kalau Mas Ismail tidak memperjuangkan aku. Buat apa bertahan kalau ia tidak peduli anakku? Mama mau lamar kerja di panti asuhan itu. Iya nak, jawabku sambil memasukkan surat lamaran ke amplop. Bukan jadi satpam kan? Tidaklah, tukang masak dan jagain anak-anak di sana. Doakan mama diterima, biar kita bisa tinggal di sana juga. Terus pindah sekolah lagi. Kalau mama diterima, Tia mengambil tas lalu menyandangnya. Kalau kita bisa tenang di sana, apa salahnya? Pasti di sana kamu banyak teman yang baik-baik. Iya, Ma. Semoga keterima ya, Ma. Senyum anakku penyemangat hidup. Ia sudah memakai seragam sekolah dan menyandang tas. Pagi ini ia bawa bekal, nasi dengan goreng lele. Alhamdulillah, tak keluarkan biaya makan. Setelah berpamitan dengan mencium punggung tanganku dan tangan emak, Tia berlalu pergi sekolah. Sementara bapak jam segini masih memberi makan kambing dan mengurus sawah. Sebenarnya aku masih ada tabungan. Tabungan dari hasil menjual motor sport dan sisa gaji kala masih kerja, ditambah nafkah dari Mas Ismail dulunya. Tapi jika tidak ada pemasukan, sampai kapan uang itu tersimpan? Nafkah dari Mas Arka buat dia sepertinya tidak akan pernah ada. Sarah, terdengar bapak memanggil hingga aku keluar dari kamar. Yah pak, sahutku. Ini ada belut dan kangkung. Goreng belut ini karena gizinya tinggi buat dia. Wah, mencari gizi gak harus mahal ya pak. Aku mengambil belut dan sayur dari bapak. Iya, itu enaknya tinggal di kampung, timpal emak sambil membawa segelas kopi dan sepiring singkong rebus ke meja kayu di teras depan. Belut itu dibersihkan. Teringat dulu waktu kecil sering menemani bapak menangkap belut di sawah. Bukan saja belut, tapi juga ikan di sungai. Pulang pun kami membawa buah dan daun singkong. Sekarang Tia yang menggantikanku kalau ia tidak sibuk sekolah. Sarah, ada Ismail di luar, ucap emak dari ambang pintu dapur. Dek, mendengar namanya berhasil membuat jantungku bergetar. Lelaki yang kurindukan tapi menyisakan luka. Apakah ia mau menyebut dan minta maaf atau menyampaikan kata talak? Aku sudah siap. Setelah mencuci tangan, aku segera berlari keluar. Jangan kira dengan mengukur kami dengan cek 500 juta, aku akan membiarkan kesalahanmu. Buk! Bapak memukul Mas Ismail hingga mengalir di sudut bibirnya. Pemandangan ini berhasil membuatku terpaku. Apa maksud bapak? Sepertinya Mas Ismail tidak tahu tentang cek yang diberikan maminya. Bisa jadi kedatangan mami dan Ririn tidak diketahui. Mungkin masih berlagak tidak tahu. Buk! Pukulan dilayangkan lagi ke Mas Ismail. Tetap saja Mas Ismail tidak melawan sedikit pun. Aku betul-betul tidak tahu tentang cek itu, Pak. Aku kesini hanya ingin menjemput Sarah. Aku melangkah semakin dekat hingga sudah menginjakkan kaki di halaman. Sarah,
Aku datang menjemputmu. Maafkan aku menikahimu karena janjiku ke Amel. Aku... Buk! Bapak memukul lagi Mas Ismail. Jadi benar, ia tidak mencintaiku. Semua karena hanya janji. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Tuhan, sesak sekali rasanya. Buat apa menjemput Sarah kalau alasan menikah karena cinta ke almarhum istrimu? Apa kamu lupa? Sarah bukan patung yang tidak punya perasaan hingga bisa kau permainkan demi sebuah amanat. Persetan dengan amanat itu, geram bapak sambil menunjuk dan melototi Mas Ismail. Maafkan aku, Pak. Aku hanya takut dosa karena tidak memenuhi keinginan Amel. Masih bisa kau bilang dosa, sementara dosa ke anakku tidak penting. Suara bapak makin lantang. Alasannya adalah dosa. Terus aku bagaimana? Apakah mempermainkan aku dalam sebuah ikatan pernikahan bukan dosa? Egoisnya lelaki yang tampak sempurna di mataku. Tuhan, tolong jauhkan dia dari kehidupanku. Aku hanya ingin tenang tanpa terluka yang berlarut. Meskipun luka ini semakin dalam. Sarah, Sarah. Mas Ismail menatapku. Aku masih diam menatapnya. Ia berusaha agar aku bicara menghampiri, tapi aku tetap tidak bergerak. Meskipun hanya selangkah. Sebaiknya jangan pernah kembali lagi. Jika hanya meminta maaf karena aku emaknya Sarah, tak akan bisa menerima lelaki pengecut dan berbesan dengan ibumu yang sombong itu. Aku mengutukmu. Tidak akan pernah hidup tenang, Ismail. Amarah emak sudah mewakili isi hatiku. Bukan saja Sarah yang kau permainkan, tapi juga kami, orang tua Sarah. Emak menunjuk Mas Ismail dalam emosi. Mak, aku akan menebusnya. Akan kubawa Sarah ke kota dan hidup di rumah terpisah dengan mamiku. Tidak perlu, sanggahku. Jangan menjadi terpaksa dengan melakukan sebuah kesalahan lagi. Kesalahan membawaku dalam kehidupanmu yang sebenarnya tidak diinginkan, tapi hanya keinginan sahabatku, Kak Amel. Pergilah, jalani sisa hidupmu dengan berbakti pada ibumu, Mas. Aku hanya wanita yang dikenal kala kita sudah sama-sama dewasa. Sementara ibumu adalah wanita yang melahirkanmu. Sarah, aku tidak pernah selingkuh dengan Ririn. Iya, ia pernah dijodohkan denganku, tapi aku menolak karena ingin menikahimu. Aku seharusnya sadar dari awal kalau kamu hanya mencintai Kak Amel, Mas. Pertama kali aku masuk kamar itu, membuka lemari baju-baju Kak Amel masih tersusun rapi. Kamu memperlakukan aku seperti Kak Amel. Kamu memintaku seperti Kak Amel, hingga lupa kalau aku adalah Sarah. Aku berusaha berpikir baik karena rasa ini makin dalam. Bahkan aku memusuhi Ririn yang pernah memintamu padaku. Tapi di balik itu semua, janji yang kau sepakati dengan ibumu sudah membuktikan kalau kamu menikahiku hanya demi Kak Amel. Tolong, jangan ada lagi Sarah lainnya. Ya, aku sangat mencintai Amel, bahkan sampai detik ini, Sarah. Tapi kamu istriku yang masih bernyawa. Tolong maafkan aku, ujarnya dengan muka mengernyit menahan sakit. Pergilah, patuhi keinginan ibumu agar hidup tenang. Karena berbakti pada ibu, bukankah berjanji harus ditepati? Aku berusaha tidak menangis, tapi tetap tidak bisa. Air mata ini luruh seiring rasa kecewa dan terluka. Dia mengakuinya. Sarah, kita bisa mulai lagi dari awal.
akan kucari rumah baru dan kita bisa tinggal di sana bersama. Terus bagaimana dengan Mami? Apakah kamu ingin menentangnya dengan kembali bersama? Apakah semua masalah hatimu teratasi? Jangan jadikan rasa bersalahmu beban hingga ingin menebus yang terjadi dengan sebuah kesalahan lagi. Maafkan aku, Sarah. Maafkan aku. Buat apa kita menjalani rumah tangga sementara kamu tak peduli dengan kehidupan pribadiku? Aku punya seorang putri. Kita bawa dia bersama. Aku pastikan ia tak akan putus sekolah setinggi-tingginya. Kenapa baru sekarang, Mas? Selama ini kamu kemana? Putriku lari dari rumah, tapi kamu cuek berhari-hari. Dan bahkan aku minta kita pisah rumah dari Mami, tapi kamu abaikan. Kamu hanya memikirkan diri sendiri. Buat apa menjalani rumah tangga jika harus membuat aku dan putriku terpisah? Buat apa? Mas Ismail hanya diam menatapku dengan mata berkaca. Ya, aku seharusnya sadar kalau dia bukan anakmu atau cucu ibumu. Aku bodoh dengan pikiran baik kala menerima lamaranmu. Aku bodoh yang tertipu karena caramu berhasil membuatku jatuh cinta. Aku benci dan tak ingin melihatmu lagi, Mas. Sarah, pergilah agar aku bisa memaafkanmu. Biarkan aku tenang. Aku tak butuh hartamu yang berhasil membuatku terluka. Pergilah agar aku bisa memaafkanmu dan kamu terbebas dari dosa, Mas. Aku menarik nafas panjang, berusaha tenang. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi bukan karena aku mencintaimu, tapi karena untuk diriku sendiri. Aku ingin mengurangi beban hati. Keuntungannya, dosamu sudah termaafkan. Lalu aku membalikkan badan, melangkah masuk. Sarah, aku terus melangkah sambil menyeka air mata yang tak kunjung kering. Pergilah, Sarah sudah memaafkanmu. Jadi tak ada dosa yang perlu dibahas lagi, kata emak ketus. Bukankah kamu bilang dosa jika tidak memenuhi keinginan almarhum istrimu? Sekarang kamu juga tak akan berdosa karena Sarah sudah memaafkanmu, sambung bapak. Sampai dalam rumah, aku menutup pintu dan berdiri dekat jendela kaca, melihatnya. Ia melangkah pergi, bahkan tidak berpaling. Semoga kamu bisa menemukan cinta sebesar cintamu ke Kak Amel, Mas, batinku. Tuhan, bantu aku melupakannya. Tapi jika itu tidak bisa, tolong hapus ia dalam rasa cintaku. Jangan biarkan rasa ini bersemayam. Aku mohon, Tuhan.